Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video kali ini. Video kali ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya yang berjudul Geomorfologi Regional Kalimantan. D. Pegunungan Meratus, Muller, Iban, Kapuas Hulu, dan Pegunungan Schwarzwälder. A. Pegunungan Meratus. Geografis Pegunungan Meratus. Secara geografis, kawasan Pegunungan Meratus terletak di antara 115 derajat 38 detik hingga 115 derajat 52 detik bujur timur dan 2 derajat 28 detik hingga 20 derajat 54 detik lintang selatan. Pegunungan ini menjadi bagian dari 8 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Hulu Tengah, Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tapin. Yang B. Geologi Pegunungan Meratus. Pegunungan Meratus merupakan sebuah pegunungan ophiolite yang sejak Paleogen telah terletak di sebuah wilayah yang jauh dari tepi-tepi konvergensi lempeng. Pegunungan Meratus mulai terangkat pada Miosen akhir dan efektif membatasi cekungan Barito di sebelah baratnya pada Pleistosen. Titik tertinggi di rangkaian Pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau atau Gunung Besar atau Gunung Meratus yang memiliki ketinggian 1901 mdpl di perbatasan 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tanah Bambu di Provinsi Kalimantan Selatan. Flora dan faunanya. Pegunungan Meratus merupakan kawasan berhutan yang bisa dikelompokkan sebagai hutan pegunungan rendah. Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan beberapa vegetasi dominan seperti meranti putih, meranti merah, agastis, kanari, nyatoh, medang, durian, garunggang, kempas, belatung, dan di sepanjang pegunungan terdapat banyak perkebunan karet. Yang kedua ada Pegunungan Muller. Pegunungan Muller merupakan jajaran pegunungan yang berada di batas Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Nama Muller diambil dari nama seorang komandan perang Belanda yang tewas di jeram Bakam Sungai Bungan. Pegunungan ini sendiri mempunyai bentangan seluas 860.000 hektar dan merupakan wilayah suku Dayak Oddanum. Pegunungan Muller termasuk kawasan hutan hujan tropis yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Kawasan Pegunungan Muller penting untuk kelestarian 3 sungai besar di Kalimantan karena merupakan kawasan hulunya, yaitu Sungai Barito, Sungai Kapuas, dan Sungai Mahakam. Selanjutnya Pegunungan Iban, seluruh perbatasan yang melalui Kutai Barat dan sebagian Malinau yang panjangnya sekitar 70% dari semua perbatasan di Kalimantan Timur merupakan rangkaian Pegunungan Iban. Pegunungan ini membujur dari barat daya sampai timur laut yang menghubungkan secara turut perbukitan Pacu Ngapang, Gunung Liang Pran, perbukitan Batu Iban, Gunung Latuk, dan Gunung Kaban. Wilayah ini terdiri dari dataran rendah, dataran perbukitan, dan pegunungan terjal. Di bagian barat dan selatan mencakup kecamatan Long Apari dan Long Pahangai, daerahnya bergunung-gunung dan bergelombang. Di samping itu terdapat juga lipatan-lipatan dan patahan. Wilayah datar terdapat di sekitar Es Kayen serta di sekitar delta dan pantai sebelah timur Nunukan. Kawasan perbatasan beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 3.000 sampai 3.500 mm per tahun. Selanjutnya Pegunungan Kapuas. Membentang dari ujung Kapuas yang terdiri menjadi 3 bagian yang membatasi dengan negara bagian Malaysia Timur, yaitu Kapuas Hulu, Kapuas Tengah, dan Kapuas Hilir. Iklim dalam tipe A dengan nilai Q sama dengan 50 sampai 84,3%. Curah hujan 2.307 sampai 4.616 mm per tahun.
Terdapat 8 formasi batuan, diantaranya endapan danau, granit era, kelompok Embaloh, kelompok Mandai, kelompok Selangai, komplek Danau Hitam, dan komplek Kapuas. Tanah ialah organosol glen humas, batuan aluvial, petosolik merah kuning, tipe tanah gambut. Selanjutnya ada Cekungan Mentawai Ketungau. Cekungan Ketungau Melawi terletak di daerah Kalimantan Barat. Cekungan ini merupakan cekungan interkontinental yang secara tektonik dimiliki oleh Sundaland. Cekungan ini terbentang dari Semenanjung Malaka dan melingkar, di mana sebelah utara didominasi basement granit yang berumur Cretaceous. Konfigurasi cekungan ini dikontrol oleh beberapa aktivitas tektonik pada Cretaceous dan Paleosen. Sedimen tersier diendapkan secara tidak selaras di antara batuan yang berumur kapur. Selanjutnya Cekungan Kutai Tarakan dan Cekungan Brio. Yang pertama, Cekungan Kutai. Cekungan Kutai memiliki luas sekitar 43.680 km. Cekungan ini merupakan salah satu cekungan tersier terbesar dan terdalam di Indonesia. Cekungan ini termasuk dalam klasifikasi Paleogen kontinental, fraktur Neogen pasif margin. Secara geografis, Cekungan Kutai terletak di bagian timur Pulau Kalimantan pada koordinat 103 derajat lintang utara sampai 2 derajat lintang selatan dan 113 derajat sampai 118 bujur timur. Batuan dasar dari Cekungan Kutai tersusun oleh kerak kontinen yang diinterpretasikan sebagai bagian dari Keraton Sunda dan akresi dari lempeng mikro. Cekungan Tarakan. Cekungan Tarakan merupakan salah satu dari 3 cekungan tersier utama yang terdapat di bagian timur kontinental margin Kalimantan. Dari utara ke selatan, Cekungan Tarakan, Cekungan Kutai, dan Cekungan Barito, yang dicirikan oleh hadirnya batuan sedimen klasik sebagai penyusun yang dominan, berukuran halus sampai kasar dengan beberapa endapan karbonat. Secara fisiografi, Cekungan Tarakan meliputi kawasan dataran dan sebagiannya lagi kawasan lepas pantai. Di bagian utara dibatasi oleh tinggian Sampurna yang terletak sedikit di utara perbatasan Indonesia-Malaysia, di sebelah selatan oleh pegunungan Mangkaliat yang memisahkan Cekungan Tarakan dengan Cekungan Kutai. Ke arah barat dari cekungan meliputi kawasan daratan sejauh 60-100 km dari tepi pantai tinggi-tinggian Kucing. Ke arah timur batas cekungannya diketahui melewati kawasan paparan benua dari Laut Sulawesi. Cekungan Tarakan terbagi menjadi 4 subcekungan, yaitu Tidung Subbasin, Tarakan Subbasin, Muara Subbasin, dan Berau Subbasin. Selanjutnya ada Cekungan Barito. Cekungan Barito merupakan cekungan berumur tersier yang terletak di bagian tenggara Schwaner Shell di daerah Kalimantan Selatan. Cekungan ini dibatasi Pegunungan Meratus pada bagian timur dan pada bagian utaranya berbatasan dengan Cekungan Kutai. Cekungan Barito pada bagian selatan dibatasi Laut Jawa dan bagian barat dibatasi oleh paparan Sunda. Cekungan Barito termasuk di dalamnya Meratus Range yang dicirikan dengan endapan berumur Paleogen yang terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat, serpih, batu lempung, lapisan batu bara, dan pada bagian atasnya berupa napal dan batu gamping yang telah mengalami perlipatan dan pensesaran secara intensif pada akhir zaman tersier. Cekungan Barito yang terletak di bagian tenggara Kalimantan merupakan salah satu daerah penghasil migas di Indonesia. Cekungan Barito dialasi oleh batuan pratersier berupa batuan malihan, beku, gunung api, dan sedimen. Cekungan ini diisi oleh batuan sedimen formasi Tanjung, Berai, dan Wariken berumur Eosen sampai Miosen yang kemudian secara tidak selaras ditindih oleh formasi Dahor berumur Pleistosen.